Komisi D minta tolong bekerja sesuai dengan SOP-nya. Jangan diperlama. Kalau memang tidak ada dokter spesialis yang mau menangani, tolong segera dirujuk ke mana. Kemudian yang kedua, komunikasi dengan pasien harus yang intens. Jelaskan bahwa ini statusnya begini, bahwa ini begitu. Bahwa di sini tidak bisa menangani karena kondisi alat atau apa, jelaskan. Karena seringkali komunikasi gitu. Kalau perlu kasih keterangan juga, Pak. Yang di atas gawat darurat. Oh iya. Nanti tidak akan ada. Iya. Biar keluarga juga tahu. Makanya di sini kan masuk pertama kali dipilah. Nanti dipilah mana yang gawat, mana yang sering gawat, mana yang perlu penanganan yang tidak. Karena kalau statusnya pasien digeser, setiap saya melakukan tindakan, misalnya berhasil atau tidak berhasil, menginformasikan. Dan termasuk tindakan lebih lanjutnya, perawatan lebih lanjutnya, termasuk kalau teman-teman butuh rujukan ke Surabaya. Iya, itu yang harus dipercepat. Jangan sampai ada kesan keluarga itu dokternya tidak ada. Mau merujuk itu juga di tempat rujukan masih belum siap. Dan ini yang harus ada komunikasi yang intens. Itu memang kendala kita, Pak, ya. Kadang-kadang di Surabaya itu orang telepon, bahkan di sana nunggu, akhirnya yang membuat kita delay itu di situ. Kita yang disalahkan, tapi mereka sana belum dan kirim dulu. Iya, ini juga harus ada komunikasi. Jangan formal. Ini yang membuat kadang-kadang orang menunggu di tempat rujukan juga mau berangkat juga berlama-lama, berjam-jam. Ini yang harus diperhatikan. Saya minta tolong Pak Magnus, setelah ini tolong di training secara internal, tidak harus berapat dengan seluruh. Tolong dirawat, diperhatikan secara humanis, senyum, kemudian ikhlas yang terpenting. Kalau sudah membuat SOP, sudah terima fakta integritas, konsekuensinya, pekerjaannya, jadi sudah siap bekerja bersama kita. Jadi tolong diperhatikan karena keluhan di UGD yang paling besar. Kadang orang ketika mau dirujuk sampai di Karangmenjangan, ini sudah terlalu lama Mas, ini sudah kelewat waktunya, kok tidak cepat-cepat gini ya? Di sini yang disalahkan. Iya, makanya proses-proses seperti ini harus dirapat kembali, dievaluasi, dan yang terpenting komunikasi antar dokter spesialis, antar perawat dengan keluarga pasien. Jangan sampai salah paham. Ya, kira-kira begitu sementara. Siap. Ya. Sama dari sini baru masuk dalam. Layanan IGD ini bisa dijelaskan oleh Silakan Dokter Mahrus, bisa jelaskan Dok. Ini ketika pasien itu datang, ya, dari masuk ke sini di depan ini, kita triase ini dibagi dua, Pak. Primer dan sekunder. Nah, ketika primer itu cukup melihat aja dengan visual, oh ini nggak sadar, bisa langsung ke P1, ruang resusitasi. Nah, ketika pasiennya masih sadar, bisa ke sini jawab, ganti nafas, kita RJP, masuk ke triase, tindakan agresif, ya, pasang selang nafas kurang ini itu, ya, baru nanti observasi selanjutnya. Yang penting saya minta tolong jangan tanya biaya dulu, ditangani dulu. Yang penting statusnya jelas, apakah umum, BPJS atau status lainnya. Ya, Ini konsepnya makanya komitmennya Pak Mahrus, kami akan membuka layanan pengaduan. Kalau ada pasien yang ditanya biayanya dulu, nanti Pak Mahrus yang akan kami kontak. Ya, terima kasih.
yang diduga yang ini COVID positif, yang satunya yang masih diduga. Jadi kita punya dua ruangan. Ada dua ruangan. tidak perlu pakai APD kita, ada ya? Kalau masuk ke ruangan yang Jangan masuk. Jangan masuk. jangan salah masuk. Iya, sudah. Bahaya nanti pulangnya. Haler. Imun tuh orang lihat orang STMJ nya. Wah, iya. Ke Besel STMJ Ada perbaikan. Ini saya tanya dengan Tindakan-tindakannya. Enggak yang ke ruangan ke ketua ruangan. Kepala ruangan. Iya, kepala ruangan. Ruangan di sana ya rapat ya. Rapat. Oh, rapat tadinya Bu, BPJS. Enggak. Ruangan. Aku BPJS USG. Agenda yang lain Ada kepala ruangan. Ada di kita lakukan. kita kan lagi kredensial lah Pak dengan BPJS. ini kepala ruangannya. Oh ini Iya yuk. Belum. Ini Pak kepala ruangannya. Iya. Ini Teguh. Bukan. Iya yuk. Rahayu. Kami dari pimpinan dan anggota Komisi D. Kami ingin melakukan inspeksi mendadak. Tadi kami mulai dari ruang IGD. Kami pimpinan dan anggota minta tolong Ibu harus bisa melayani dengan standar SOP. Ya, standar SOP di dalam yang mungkin tidak tertulis oleh Bu Nunu, pelayanan yang humanis, memanusiakan terhadap pasien, kemudian senyum dan ikhlas. Ya, artinya jangan kemudian pasien yang sudah membawa penyakit dari rumah, yang keluarga terbebani oleh keadaan pasien, nanti dibikin rumah tangga di sini. Jadi saya minta tolong Ibu Rahayu bersama para anggota semuanya, bersama para perawat dan bidan, kalau memang tidak siap dengan standar rumah sakit, tolong out dari sini. Ya, harus bekerja sesuai SOP. Kira-kira begitu. Iya. Kalau yang tidak siap dengan fakta integritas ketika masuk, silakan out. Saya tidak ingin Kabupaten Bangkalan tercemar di mata publik, rusak citranya gara-gara satu orang. Ya, ini prinsip buat Komisi B. Saya pikir cukup. Setelah ini kami minta untuk distressing khusus para anak buahnya sampai di ruangan Irna apa itu? Irna sih. Ya. Kami tidak ingin ada keluhan lagi karena kami Komisi D dan nanti beberapa kelompok akan membuka layanan pengaduan. Jika ada yang merasa dirugikan, pasien tidak dilayani dengan baik, konsekuensinya akan kami keluarkan bersama dengan Pak Bupati. Ya, cukup kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terkait pelayanan agar keluhan-keluhan masyarakat yang merasa kurang dilayani dengan baik, tolong nanti kalau ada evaluasi tolong diarahkan. Kami ingin rumah sakit ini tambah bagus, masyarakat kalau ke sini merasa dilayani dengan baik. Dari masjid sudah ada pasien.
termasuk yang oksigen. Objin ya. Terima kasih. Mohon bantuannya. Monggo. Satu lagi yang Firman yang ada ke Balongan. Ada, semua ada pelarangannya sekarang karena kredensialnya ini pelarangan harus dia dipakai hotel itu. Satu lagi ya. Ini ada ya? Ya, Ini bukan isolasi. Oh ini kalau senang. yang kursi roda. Ini dari pimpinan dan anggota Komisi B dalam rangka melakukan monitoring terhadap pelayanan rumah sakit. Jadi pada intinya